Ada alasan kenapa video ini muncul di algoritmanya lu. Karena ada versi diri lu yang ingin lu capai, yang udah sukses, yang keren banget, yang habit-habitnya tuh positif. Membaca, menulis, berhenti konsumsi gula, mandi air dingin, puasa 16 jam, meditasi, bangun jam 5 pagi, kerja, skill stacking, exercise, digital detox, tidur 6 jam. Dan kalau misalkan algoritma ini benar, lu udah cobain ini semua. Tapi lu berasa kok gak ada yang berubah dari hidup lu pada. Kok kagak ada hasilnya? Sampai lu nanya, sebenarnya apa sih yang salah sama otaknya gua ini? Apakah memang gua itu pecundang yang cuma bisa ngomong doang? Dan pertanyaan-pertanyaan ini makin bikin lu overthinking parah. Dan sampai akhirnya lu kenal sama yang namanya stres. Dan akhirnya membuat semua kepercayaan diri lu semakin rendah. Yang awalnya hanya spekulasi, dugaan sementara, tapi kok makin lama makin terlihat kayak seakan-akan ini adalah fakta. Yap, lu adalah pecundang. Karena kalian berasa, gue udah coba, tapi gak ada hasilnya, ya gimana dong? Dan abis itu kalian akhirnya binge watching semua video motivasi yang ada, dan semua pada bilang kuncinya adalah konsisten. Tapi pertanyaan, kalau misalnya kagak ada hasilnya, gimana caranya konsisten? Lu pada kagak mau dong konsisten terlihat tolol, lu pada kagak mau dong konsisten kagak ada hasil. Karena konyol ya udah tahu jatuh terus konsisten jatuh-jatuh melulu. Lu pada maunya konsisten yang keren, yang ditepuk tanganin, yang terlihat sama orang memberikan penghargaan, orang selebrasi lu punya usaha. Dan itu yang gue pengen bahas di video ini. Gue yakin semua warga kreatif yang nonton video gue udah tahu habit-habit positif yang bakal bantu hidup lu pada. Seberapa pentingnya menulis, seberapa pentingnya baca buku, seberapa pentingnya skill stacking. Tapi setelah mencoba menjalani semuanya dan kagak ada hasilnya, lu malah jadi skeptis kan sekarang. Ini mah cuma sok-sokan motivasi. Ngapain sih sok-sokan akuisisi habit positif? Ini mah cuma konten doang. Yap, kalau misalnya lu yang berasa kayak gitu, ini video buat lu. Pastiin lu tulis sesuatu yang lu dapat dari video ini. Jangan di skip dari awal sampai habis. Konsumsi berkali-kali kalau misalnya lu butuhin. Pertama yang gue harus kasih tahu ke lu pada adalah apapun yang lu lakuin pas waktu luangnya lu, itu diri lu yang sebenarnya. Sekali gue ulang, buat lu pada bisa meresapin. Apapun yang lu lakuin di waktu luang lu, itu adalah diri lu yang sebenarnya. Jadi yang lu lakuin di publik, yang lu kontenin, yang lu pergi sama temen-temen, pokoknya saat ada sesuatu eksternal selain diri lu yang melihat aktivitasnya lu, itu bukan diri lu sebenarnya. Diri lu sebenarnya adalah saat lu mempunyai waktu luang. Nah, sekarang jujur sama diri lu sendiri. Pas kagak ada yang ngeliatin lu, apakah lu beneran konsisten? Apakah lu tetap melakukan habit-habit positif yang barusan gue ngomong? Pas lu mau olahraga, temen lu bel, temen lu bilang kagak jadi, apakah beneran lu tetap masih olahraga? Apa yang lu lakuin? Lu harus jujur sama diri lu sendiri. Ada alasannya kenapa ini namanya tuh ghost mode ataupun monk mode. Karena lu bener-bener udah fokus ke diri lu sendiri terlepas validasi secara eksternal. Silahkan lu coba jawab, beneran gak? Atau lu sebenarnya cuma ngomong doang? Cuma angkat-angkat tai ayam doang, awal-awal doang, habis itu ya gak ada hasil, ya gak ada yang temenin, ya gue berhenti bro. Ini sangat penting banget, karena ini adalah supporting argumen ke poin besar terhadap satu habit yang menurut gue lu pada harus punya. Semua itu kagak penting. Semua yang pernah gue sharing di video ini sama sekali kagak penting kalau misalnya lu kagak bisa mengakuisisi habit ini. Yaitu, lu harus bisa jadi cringe. Yep, kalau ditranslate plek-plek jadi norak, jadi malu-maluin, sampai orang tuh mikir kayak jadi niat banget sih. Karena kalau misalnya kita balik lagi ke awal, ada diri lu yang sekarang, ada diri lu di masa depan. Orang tuh selalu berpikir semua habit-habit positif ini bakal ngebantu mereka. Benar sekali bakal ngebantu mereka. Tapi yang mungkin orang salah estimasinya adalah saat habit-habit ini belum bisa memproduksi hasil yang positif. Namanya juga habit kan ya. Dimana belum tentu outcome hasilnya bisa sesuai dengan keinginan kalian di hari pertama juga. Belum tentu guys. Namanya juga kebiasaan, compounding, kita stacking, kita punya habit kan ya, untuk makin lama makin bagus. Tapi saat hasil kagak ada, kalian tuh pasti berasa, ngapain sih cringe banget gue harus beresin tempat tidur langsung, cringe banget gue harus meditasi, cringe banget gue harus mandi air dingin. Yang berasa ngapain gue ngebodohin diri gue udah ngelakuin ini semua,
Tapi hidup kalian tuh masih di sana-sana aja. Dan ini sangat manusiawi, emang kalian itu sebagai makhluk sosial pengen mempunyai validasi, nggak ada yang salah. Tapi kalian harus bisa reprogram otaknya kalian, dimana bahkan ada scientific approach juga, ada pendekatan secara ilmiah juga, dimana kalian punya otak ada yang namanya RAS, Reticular Activating System. Dan di bagian otak kalian situ, yang namanya RAS itu, fungsinya adalah untuk memfilter apa sih yang enak, apa yang kagak enak, kepercayaan apa yang mereka akuisisi. Nah, kalian harus reprogram bahwa jadi cringe itu ada sesuatu yang umum. Kalian kagak bisa melihat bahwa seakan-akan kayak gue harus keren terus. Emang jadi cringe itu adalah bagian dari proses. Dikata-katain itu adalah bagian dari proses. Kalau misalkan kalian kagak mau menjalani prosesnya, gimana caranya? Karena sekali lagi, buat kalian kagak kenal gue, background gue adalah industri padat karya. Yang gue tahu adalah input sama dengan output. Input adalah gudangnya kita nih. Output adalah bahan jadinya. Ada bahan jadi, bahan mentah. Bahan mentah untuk jadi bahan jadi butuh proses. Di konteksnya industri padat karya seperti garment, ya proses menjahitnya, proses washingnya, proses quality controlnya. Nah, di proses ini kalau misalkan kalian cuma bisa berharap, ya susah. Kalian harus mempunyai suatu mental di mana ini semua bahan mentah akan gue proseskan menjadi bahan jadi. Mau saat di proses tersebut akhirnya gue jadi cringe, that's okay. Karena kalian tahu bagian dari proses. Karena bisa aja lu kalian lagi jahit, amit-amit ya, which is gue gak berharap kalian itu bisa sampai berdarah, tapi kalian lagi jahit mendadak stuck, kalian punya jari terus berdarah. Mungkin gak? Mungkin banget gitu loh. Tapi itu bagian dari proses kan, kalian belajar untuk menjahit. Di sini menurut gue adalah semua kesalahan orang-orang yang gak bisa berpikir bahwa jadi cringe itu sesuatu yang diharuskan. Ini kalian yang berteman sama egonya kalian justru. Kayak kalian merasa bahwa, wah gak bisa, gue kan udah umur sekian. Gue tuh udah harus saatnya itu selalu keren. Kalau gue ngelakuin apa harus keren. Nah, buat kalian seperti itu, dan sekarang kalian masih berasa kalian kagak punya hasil, kalian harus turunin egonya kalian. Karena buat kalian yang kagak kemana-mana, ego kalian tinggi. Udah tahu nih diri kalian ini adalah diri yang kalian mau, kalian dibandingin kalian jadi cringe untuk akhirnya bisa ngelewatin dan akhirnya menjadi diri yang mau, kalian prefer diem aja. Kenapa? Karena kalau bisa diem, kelihatan cool, kelihatan keren kan. Tapi akhirnya diri kalian di sana-sana aja. Tapi at least validasi secara eksternalnya kalian keren. Tapi kalian keren ya di sana-sana aja. Which is kagak ada yang salah. Sekali lagi ini semua menurut gue ada pilihan hidup. Pertanyaannya adalah kalian tuh mau berteman sama siapa nih? Kalian mau berteman sama egonya kalian? Ya udah gue gak mau kelihatan bego. Atau kalian mau berteman sama katanya cringe? Hey cringe, gue tahu gue butuh lu. Yuk sama-sama kita joget bareng menuju diri yang gue mau. Kebanyakan orang stop saat mereka tahu ini semua cringe. Ini malu-maluin. Ya manusiawi sekali lagi. Gak ada hasilnya, ngapain gue selalu mempermalukan diri gue. Tapi di poin ini, itu kenapa kalian harus bekerja seperti nelayan. Buat kalian kagak tahu, nelayan saat mendadak kagak bisa melaut, kagak bisa nebar jala segala macam, mereka kagak diem aja kan. Mereka memperbaiki jalannya kan, memperbaiki kapalnya kan. Mereka kagak pengen kelihatan cool diem aja gitu kan ya, cuma ngeliatin doang gitu kan ya. Enggak guys, mereka tuh tetap berproses. Mereka memperasah, mereka punya alat gitu. Dan saat memperasah ini mungkin kelihatan cringe di otaknya mereka gitu. Kalau misalnya mereka sudah mengakuisisi bahwa ini semua cringe gitu. Tapi buat nelayan-nelayan yang jago, mereka udah tahu bahwa ini bukan cringe. Ini adalah suatu proses yang gue harus lewatin untuk memastikan saat timingnya tepat, gue itu bisa melakukan gue punya aktivitas dengan baik. Gue tuh fokus. Buat kalian kagak dapat analoginya, poinnya adalah saat kondisi yang tidak bagus, badai segala macam. Nih sekarang nih ya, otaknya kalian badai kan, gila-gilaan kan. Bukan berarti kalian diem. Justru kalian harus memperasah kalian punya keterampilan. Dan mungkin kalian agak bingung kenapa mendadak gue ngomongin ini semua. Jadi kemarin itu kan gue abis event namanya Ujung-Ujungin Digital 2025 by Linkit, dimana gue mau kasih tahu di 2025 ini kayaknya luar biasa banget. Benar-benar semua orang punya kesempatan yang sama. The new rich, orang-orang pengen kaya dengan cara yang berbeda udah datang ke Indonesia. Tren ini menurut gue bakal luar biasa banget. Dan ada beberapa yang nanya ke gue gitu, kebanyakan cowok ya, kayak gue bingung gitu. Gue udah pengen coba ngelakuin, gue pengen ngubah hidup gue, tapi kok gak bisa ya? Gue gak bisa konsisten. Stres gitu kan ya. Dan bahkan uniknya ada orang yang kasih gue stress curve. Kayak dia kasih tau ke gue kan, kayak
Bro, gue tuh di sini bro gitu. Gue udah bener udah hancur banget lah, gue down banget gitu kan. Nah pas gue denger itu ya, kayak gue agak bingung gitu. Which gak apa-apa ya, maksudnya menurut gue kalian bisa diagnosa stres kalian lewat suatu graphics yang dibuat oleh suatu akademis atau psikolog apapun itu. Menurut gue bagus juga gitu. Tapi jangan sampai kalian udah langsung terasosiasikan dengan grafik tersebut juga. Karena kalian langsung mengidentitaskan, oh ya udah gue di sana gitu. Tapi kalian tahu gak sih bahwa kalian itu jangan melihat plek-plek di sana gitu. Justru kalian harus lihat gimana caranya kalian itu mempergunakan grafik tersebut untuk jadi kalian punya kompas. Justru kalian gak mau dibawa dong. Kalian harus tahu gimana caranya stres kalian tinggi, dan abis itu kompetensi kalian juga tinggi, performance kalian tinggi. Nah itu ada grafik tersendiri tuh. Yang gue tahu sih pencetusnya si Mihaly Csikszentmihalyi yang ngomongin yang namanya flow state, dimana kalian punya keterampilan itu sesuai dengan tantangannya kalian. Jadi kalian berasa nge-flow terus tuh, kayak enak juga gitu. Nggak terlalu nyaman, ada nggak nyamannya, tapi kalian juga bisa ngatasin ini semua stres. Nah cari flow state-nya kalian. Dan kalau misalkan ngomongin specifically cowok, menurut gue ya kalian kagak bisa jadi pecundang guys. Nggak bisa kalian berasa bahwa stres datang, oh ya udah gue burn out. Iya, sorry gitu. Boleh gak? Boleh. Tapi menurut gue ini pilihan hidup. Lu mau terasosiasikan dengan kata seperti apa? Kalau di intro UD 2025 ini, gue kemarin tuh ngomong, lu mau jadi serigala atau mau jadi ayam? Pilihan hidup, gak ada yang salah. Ayam bisa aja bahagia. Serigala bisa aja gak bahagia, gue kagak tahu lah ya. Tapi menurut gue, saat terjadi hal yang tidak enak dalam hidup lu punya dua pilihan. Lu ngarep mendadak ada orang yang baik hati memberikan lu makanan terus lu tinggal patok-patok doang, atau lu sifatnya tuh lu aktif, lu berburu. Pilihan ada di lu. Tapi jangan bilang bahwa lu gak bisa. Lu stres. Tinggalkan itu semua. Lu bukannya lu stres, lu kagak mau lu kelihatan cringe, lu kagak mau lu kelihatan tolol, lu kagak mau terima fakta bahwa sekarang belum ada hasilnya. Nah kalau misalnya lu yang nonton sampai sini, detik ini, menurut gue lu pasti udah beda banget. Itu udah memberikan indikator ke gue, lu orangnya serius banget. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah lu cuma angkat-angkat tai ayam, atau lu beneran jadi kepalanya serigala? Pilihannya ada di lu. So, satu habit yang bakal ngebantu lu semua. Balik lagi, semua habit yang lain yang gue pernah ngomongin di video gue, menurut gue, yes, itu semua penting. Metodologi seperti monk mode, ghost mode, menurut gue juga penting. Lu harus berani untuk bergerak di kesunyian, itu penting banget. Tapi kalau misalkan lu kagak bisa akuisisi habit ini, yaitu jadi cringe, menurut gue itu semua gak bakal bisa. Kenapa? Karena ego lu terlalu tinggi. Lu terlalu pengen jaga lu punya image yang ada di otak lu doang nih. Belum tentu lu orang-orang lain tuh peduli. Sekali lagi, bahkan ada jargon psikologinya, spotlight effect, dimana kita punya kecenderungan berpikir kita tuh bener-bener diliatin sama orang. Padahal belum tentu aja orang peduli sama aktivitasnya kita. Nah jadi lu bener-bener harus bisa akuisisi jadi cringe. Buat lu yang sekarang kagak ada hasilnya, itu merefleksikan diri lu di waktu luang. Coba lu pikirin, di waktu luang lu bisa apa lagi? Layaknya tadi, nelayan saat ada badai, nelayan kagak diem doang kan? Dan sekarang, lu nonton sampai sini menurut gue sudah merefleksikan, lu orang serius. Tapi pertanyaannya, angkat-angkat tai ayam atau serigala? Jadi cringe guys, that's fine. So itu aja video gue hari ini. Next video apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Eksperimen apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Karena buat kalian gak tahu, gue ada namanya Habit 30, dimana gue coba habit-habit positif dalam 30 hari. Dan di terakhir gue ada ngomongin habit mandi air dingin. Menurut gue sih ngebantu gue berpikir lebih fokus dan jernih lagi. Apa tuh menurut kalian eksperimen yang menarik untuk gue bawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. I'll see you in next video. Salam kreatif.